Ye Changsheng memanfaatkan jimat pelarian kayu dan berlari lurus menuju sebuah lembah. Keempat sisi lembah itu dikelilingi batu-batu aneh menjulang tinggi, bentuknya ganjil. Di tengahnya berdiri sebuah aula batu raksasa, bergaya kuno dan penuh aura zaman lampau. Begitu tiba, Ye Changsheng berhenti sejenak, lalu tanpa ragu langsung menerobos masuk ke dalam aula batu hijau. Nangong Wan mengejar ketat. Saat melihat Ye Changsheng menyelinap masuk ke aula batu itu, sudut bibirnya terangkat membentuk senyum dingin. Masuk perangkap sendiri. Ia menilai dengan nada dingin. Murid lembah Huang Feng ini ingin meminjam monster di tempat ini untuk menahannya? Kalau begitu, hanya bisa dikatakan, perhitungannya keliru. Nangong Wan berhenti sejenak, lalu melangkah masuk ke aula batu. Langkahnya sangat pelan, bahkan penuh kewaspadaan. Bagaimanapun, rangkaian metode Ye Changsheng sebelumnya benar-benar membuatnya waspada. Jika di ruang sempit seperti ini tiba-tiba dilempari setumpuk bola petir langit, bahkan dirinya pun tidak akan sanggup menahannya. Tak lama setelah sosok Nangong Wan menghilang di pintu aula batu, sekelompok murid sekte Yanyue pun tiba di tempat itu. Ini adalah titik berkumpul yang diperintahkan leluhur guru, kata murid wanita yang memimpin. Ular hitam bersisik di dalam sana sangat mengerikan. Dulu, ia menelan lebih dari 10 murid elit berbagai sekte, ujar seorang murid Yanyue. Informasi tentang tempat ini pada dasarnya diketahui oleh para murid elit dari berbagai sekte. Konon, ada sebuah peti harta di dalam, dan banyak orang berniat mengambilnya. Namun tanpa kecuali, semuanya berakhir dimakan oleh makhluk penjaga, ular hitam bersisik itu. HMPH. Seberapa mengerikan pun, masa bisa lebih kuat dari pusaka leluhur guru? Benar. Selama leluhur guru bertindak, monster di sini sama sekali bukan masalah. Ngomong-ngomong, di mana leluhur guru? Seorang murid tiba-tiba bertanya. Semua langsung menoleh ke murid wanita pemimpin. Dalam hatinya, ia juga sedikit heran. Dengan kecepatan leluhur guru, seharusnya beliau sudah menunggu di sini sejak lama. Mungkinkah leluhur guru sudah turun lebih dulu? Setelah berpikir sejenak, ia berkata, "Kita tunggu sebentar. Kalau leluhur guru belum datang, kemungkinan besar beliau sudah turun." Para murid pun mengangguk patuh. Maka, rombongan murid sekte Yanyue menunggu di luar. Sementara itu, di dalam aula batu, Nangong Wan melangkah masuk dengan penuh kehati-hatian. Ia berjalan sangat pelan. Jalan batu di bawah kakinya terasa panjang tanpa ujung. Lorong batu berkelok-kelok, menurun ratusan zhang ke bawah tanah. Ye Changsheng berlari cepat sepanjang lorong itu, menembus batu hijau, hingga mencapai ujungnya. Yang terbentang di hadapannya adalah sebuah dunia rawa bawah tanah. Lembab, hangat, dan membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Jika dipandang luas, dunia bawah tanah ini menjulang setinggi 30 hingga 40 zhang, dengan lebar beberapa li. Di mana-mana tampak lumpur mendidih dengan gelembung hitam. Di salah satu daratan hitam, tumbuh puluhan bunga dan tanaman aneh beraneka warna. Di antaranya terdapat beberapa bahan utama untuk meramu pil pendirian fondasi, serta banyak ramuan lain yang bahkan Ye Changsheng tidak kenal. Di pusat rawa berdiri sebuah pavilion kecil dari giok putih.
Yang paling mencolok, di dalam paviliun itu, melayang sebuah peti emas raksasa. Sekilas saja sudah jelas, peti emas itu sama sekali tidak sederhana. Pasti ada harta besar di dalamnya. Makhluk naga hitam pasti bersembunyi di sana. Ye Changsheng melirik rawa yang menggelegak, lalu segera menyembunyikan diri. Ia menunggu cukup lama, hingga akhirnya sosok Nangongwan muncul di pintu lorong batu hijau. Begitu masuk, Nangongwan langsung menilai sekeliling. Saat melihat paviliun giok putih dan peti emas itu, wajah tenangnya menunjukkan getaran emosi. Jadi begini, inti dari wilayah terlarang berdarah ini ternyata ada di sini. Ia merasa terkejut sekaligus gembira. Tak disangka, bocah itu justru menyeretnya masuk ke sebuah tanah harta. Namun kemudian, ia mengerutkan kening. Di mana bocah itu? Nangongwan mengamati sekeliling dengan saksama, tetapi tak menemukan jejak Ye Changsheng. Di tempat ini, ia tidak bisa melepaskan indera spiritual, hanya bisa mengandalkan penglihatan. Ia berniat menemukan murid lembah Huang Feng itu terlebih dahulu, baru kemudian menghadapi monster penjaga. Namun, perkembangan situasi tidak berjalan sesuai rencananya. Tiba-tiba, rawa itu seolah diserang sesuatu. Monster yang bersembunyi di dalamnya menerjang keluar. Graau. Raungan mengguncang langit dan bumi. Seekor makhluk mirip ular, bertubuh raksasa bersisik, muncul dari lumpur. Panjangnya 3 hingga 4 sang, tubuhnya diselimuti kabut hitam pekat. Begitu melihat makhluk itu, wajah Nangongwan langsung berubah. Naga hitam? Ia berseru kaget. Monster di sini ternyata adalah naga hitam, bukan ular hitam bersisik seperti yang dikatakan para murid. Ular hitam bersisik hanyalah monster tingkat 1. Sedangkan naga hitam adalah monster tingkat 2. Perbedaannya bagaikan langit dan bumi. Binatang sialan, cari mati. Nangongwan tak lagi peduli pada Ye Changsheng. Saat ini, yang terpenting adalah menundukkan naga hitam itu. Ia membuka mulut, memuntahkan cincin vermilion bird. Tarik. Kencang. Kait. Segel. Kunci. 5 kata mantra terucap. Cincin vermilion bird bergetar hebat. Wus. Cincin itu menghilang, lalu sekejap muncul di depan naga hitam, melilit tubuhnya sebelum makhluk itu sempat bereaksi, mengikatnya erat. Tidak mungkin, kekuatannya sebesar ini. Ekspresi Nangongwan berubah. Naga hitam itu menunjukkan tanda-tanda akan melepaskan diri dari pusakanya. Bocah itu pasti bersembunyi di sini, tapi tak bisa berharap dia membantuku melawan naga hitam ini. Harus keluar lebih dulu, memanggil para murid, lalu bersama-sama membunuhnya. Keputusan dibuat seketika. Nangongwan melirik dingin dunia bawah tanah itu, lalu berbalik dan terbang cepat menuju lorong batu. Graau. Naga hitam mengejar tanpa henti. Di atas, para murid sekte Yanyue menunggu lama, namun leluhur guru tak kunjung muncul. Akhirnya, mereka memutuskan masuk ke aula batu. Boom! Belum lama turun, suara benturan dahsyat terdengar. Itu monster itu.
Seorang murid wanita berteriak panik, sambil melempar jimat untuk menerangi lorong gelap. Namun begitu jimat itu dilempar, seketika, cahaya hijau menyilaukan meledak, seperti gelombang pasang yang menerjang lorong. Pintu keluar, lenyap. Wajah para murid sekte Yanyue langsung pucat pasi. Di dalam lorong, Nangongwan melesat cepat. Tiba-tiba ia mendengar suara gemuruh. Menoleh ke depan, ekspresinya langsung berubah drastis. Formasi segel ruang kecil 5 elemen. Ia berteriak kaget. Melihat pintu lorong yang menghilang, wajahnya seputih kertas. Graao. Naga hitam menyusul dari belakang. Wajah Nangongwan berubah sangat buruk. Ia melempar jimat benang emas tingkat menengah, sementara untuk menahan naga hitam. Lalu tanpa ragu, ia berbalik dan melarikan diri kembali ke dunia rawa. Tak ada pilihan lain. Formasi segel ruang kecil 5 elemen ini bukan sesuatu yang bisa ia pecahkan sendirian. Ia harus meminjam kekuatan murid lembah Huang Feng itu. Saat ini, perasaan di hati Nangongwan benar-benar rumit. Tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Mengejar dan berniat membunuh murid lembah Huang Feng begitu lama. Dan sekarang, justru harus meminta bantuannya? Ia menerobos masuk rawa, dan begitu masuk, ia melihat Ye Changsheng berdiri di atas gundukan tanah, kedua tangan di belakang punggung, tersenyum tenang menatapnya. Kau benar-benar tenang. Hari ini, kalau kita tidak membunuh naga hitam itu, kita berdua akan mati di sini, kata Nangongwan dingin. Dengan kekuatan senior, apa benar tidak ada cara membunuhnya? Tanya Ye Changsheng, pura-pura bodoh. HMPH. Kalau aku bisa, apa masih perlu kau bicara sekarang? Aku bisa bekerja sama dengan senior membunuh naga hitam itu, kata Ye Changsheng pelan. Tapi syaratnya, semua urusan sebelumnya, dianggap lunas. Baik. Nangongwan langsung menyetujui, tanpa ragu sedikit pun. Dalam situasi seperti ini, tak ada yang perlu diperdebatkan. Menjaga nyawa jauh lebih penting. Nanti saat naga hitam keluar, aku akan mengurungnya dengan pusaka. Kau gunakan bola petir langit untuk menghabisinya, ujar Nangongwan cepat. Ye Changsheng mengangguk diam-diam. Graao. Raungan mengguncang terdengar dari lorong batu hijau. Naga hitam menerobos keluar, lolos dari jimat benang emas. Segel. Nangongwan menunjuk. Cincin vermilion bird kembali bersinar, mengikat naga hitam itu sekali lagi. Cepat. Aku tak bisa menahannya lama. Ye Changsheng bergerak seketika. 3 bola petir langit terbang, berputar di udara. Bom! Nangongwan menarik kembali cincin vermilion bertepat pada saat ledakan terjadi. Cahaya putih menyilaukan lenyap. Yang tersisa hanyalah tubuh hangus. Tubuh naga hitam nyaris tak menyisakan tulang utuh. Klang! Sebuah bola merah sebesar kepalan tangan jatuh dari dalam tubuhnya. Ye Changsheng tercengang. Sudah hancur seperti itu, tapi benda ini masih utuh? Luar biasa. Oh! Apa ini? Bukankah monster tingkat 2 tidak mungkin membentuk inti iblis? Nangongwan tampak terkejut,
lalu berjalan mendekat dan memungut bola itu. Wajah Ye Changsheng langsung berubah drastis. Ia hendak berteriak, mengulurkan tangan. Leluhur Guru Nangong, jangan. Paf! Suara kecil terdengar. Bola itu tiba-tiba pecah. Kabut merah muda pekat langsung menyelimuti tubuh Nangong Wan. Lengan Dip Trng Gesing yang terkulai lemas di udara akhirnya jatuh. Terlambat. Makhluk MC Giao itu sudah meledak sedemikian mengenaskan, tapi masih ingin menyisakan benda itu. Benar-benar terlalu menghormati orang. Kepala Dip Trng Gesing terasa sedikit pening. Jaraknya dengan Nam Chung Uin sebenarnya tidak terlalu jauh. Saat kabut pekat itu muncul, tanpa disadari ia juga menghirup sebagian. Sesaat kemudian, darah dan energinya langsung bergolak. Seluruh tubuh memanas, panas itu saling bertabrakan di dalam tubuh, lalu akhirnya menyatu menjadi satu arus besar yang mengalir ke bawah. Darah mendidih. Celaka, kena jebakan. Hati Dip Trng Gesing bergetar, dan pada saat itu juga, semerbak harum lembut bertiup dari sampingnya. Wajah Giok Nam Chung Uin memerah, pandangannya kabur, napasnya selembut anggrek. Suara-suara halus nan menggoda terdengar, membuat darah siapapun berdegup kencang. Leluhur Nam Chung, apa yang ingin kau lakukan? Wajah Dip Trng Gesing berubah drastis. Ia mengangkat tangan, hendak menghentikan. Namun Nam Chung Uin sudah lebih dulu menekannya. Tak heran seorang kultivator tahap pembentukan inti. Sosok peri yang tampak seperti gadis 15 atau 16 tahun ini, kenyataannya telah hidup lebih dari 100 tahun, dengan kekuatan yang menakutkan. Jelas bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh kultivator tahap pemurnian Qi kecil sepertinya. Dip Trng Gesing memalingkan wajahnya. Rautnya penuh penderitaan. Kakak senior Chen, maafkan aku. Tapi aku benar-benar tak berdaya. Di matanya tersimpan perlawanan yang keras kepala. Aku, Dip Trng Gesing, bertulang baja. Mana mungkin tunduk hanya karena godaan semacam ini? Kalau berani, jangan paksa aku. Di luar, para murid sekte YM Muid gelisah seperti semut di atas wajan panas. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Jika kali ini sang leluhur benar-benar mengalami sesuatu di dalam, meski mereka mati berkali-kali pun tak akan cukup menebus dosa. Itu adalah seorang leluhur tahap pembentukan inti. Di seluruh sekte YM Muid, ada berapa orang seperti itu? Dengan susah payah akhirnya bisa memasuki tanah terlarang berdarah demi mencari harta rahasia sejati di dalamnya. Jika terjadi sesuatu di sini, akibatnya benar-benar tak terbayangkan. Tak seorang pun mampu menanggungnya. Semuanya, serang bersama. Hancurkan formasi pembatas ini. Gadis yang memimpin memberi perintah. Wajahnya pucat hingga ekstrim. Jika tak bisa menyelamatkan sang leluhur, setelah keluar nanti, nasib mereka pasti mengerikan. Belasan orang bergantian mengerahkan berbagai pusaka dan jimat, menghantam tirai cahaya biru itu tanpa henti. Cahaya warna-warni menyala terang, suara gemuruh mengguncang. Namun saat menghantam tirai cahaya biru, tak ada hasil sedikit pun. Tak tergoyahkan. Serangan mereka bahkan tak mampu menimbulkan riak kecil sekalipun. Formasi larangan Sumi 5 elemen kecil.
Ini bukan main-main. Mengandalkan sekelompok kultivator tahap pemurnian Ki untuk memecahkannya hanyalah mimpi kosong. Waktu berlalu perlahan. Hari keempat pun lewat. Saat ini, para murid sekte YM Muid sudah merasakan firasat bencana besar akan menimpa. Putus asa. Keputusasaan menekan hati mereka. Tak seorang pun merasa sang leluhur masih bisa keluar hidup-hidup. Bagaimanapun juga, waktu telah berlalu terlalu lama. Beberapa murid perempuan bahkan jongkok di tanah sambil menangis. Para murid YM Muid saling menatap kosong, wajah mereka pucat pasi. Di bagian lain pegunungan, para murid dari berbagai sekte yang sudah memanen cukup banyak ramuan spiritual mulai meninggalkan tempat itu satu persatu. Waktu hampir habis. Hari kelima, tanah terlarang berdarah akan ditutup. Mereka yang merasa kekuatannya tak cukup, sudah lama kabur. Takut jika terlambat sedikit saja, mereka akan dicegat oleh para tokoh terkuat di jalan. Hal semacam ini, entah sudah berapa kali terjadi selama bertahun-tahun. Para kultivator kuat itu, jika belum mengumpulkan cukup ramuan, akan membantai siapapun yang datang belakangan. Hari terakhir selalu menjadi yang paling berbahaya. Di dunia bawah tanah, Deep TRNG Sing memandang peri yang tertidur pulas di hadapannya. Raut wajahnya dipenuhi kenangan. Tampaknya efek obat itu pada dasarnya sudah habis. Rambut hitamnya terurai seperti tinta mengalir, menutupi punggung putih mulus tanpa celah. Kulitnya memancarkan rona merah muda samar. Ia meringkuk seperti anak kucing. Napas lembutnya menyentuh leher Deep TRNG Sing, membuatnya terasa geli. Entah sudah berapa lama berlalu, gumam Deep TRNG Sing. Waktu yang mereka habiskan terlalu panjang, hingga ia sendiri tak tahu sudah berapa lama semuanya berlangsung. Hanya bisa dikatakan, memang pantas seorang kultivator wanita tahap pembentukan inti. Tak diketahui berapa lama kemudian, setelah kelelahan luar biasa, sang peri akhirnya terbangun. Tubuhnya terasa segar luar biasa, pikirannya jernih. Ia membuka mata indahnya, mengangkat kepala, lalu menyadari ada yang tidak beres. Tubuhnya menegang. Hening lama. Wajahnya memerah, lalu berubah pucat kebiruan. Rasa sakit, kekecewaan, dan emosi bercampur aduk memenuhi hatinya. Tak tahu berapa lama berlalu, hingga akhirnya Deep TRNG Sing mendengar suara jernih namun dingin. Sudah cukup belum? Tarik kembali cakar anjingmu itu. Wajah peri itu kini dingin membeku. Alisnya terangkat, aura beku menyelimuti seluruh rautnya. Deep TRNG Sing mengernyit, lalu tersenyum tipis. Tubuhnya sedikit bergerak. Hom. Suara lembut terdengar. Sesaat kemudian, sang peri yang berusaha bangkit justru terjatuh kembali. Tak diketahui berapa lama kemudian, saat keduanya kembali saling berhadapan, pakaian mereka sudah rapi kembali. Hari ini anggap saja sebagai sebuah kesalahan, sebuah mimpi, kata Nam Chung Win dengan dingin. TRNSG dulu juga bilang begitu, gumam Deep TRNG Sing dalam hati. Terserah kamu. Ia melambaikan tangan dengan acuh tak acuh. Melihat sikapnya yang seperti pengembara tak berperasaan itu, di hati Nam Chung Win tiba-tiba menyala api amarah yang tak terlihat. HMPH. Ia mendengus keras, suaranya penuh ketidakpuasan dan kekesalan.
Ia menoleh ke kiri dan ke kanan, lalu melihat sisa jasad MC Giao yang masih tertinggal. Saat itu juga, ia menemukan sasaran untuk meluapkan emosinya. Boom! Cincin Jukwe berputar di udara, menghantam tanpa ampun, menghancurkan seluruh sisa tubuh MC Giao hingga menjadi abu. Gila! Melihat pemandangan itu, keringat dingin langsung muncul di dahi Deep TRNG Singh. Perempuan ini jelas berbeda dengan TRNSG. Dalam waktu dekat, ia harus berhati-hati menghadapinya. MC Giao itu sebenarnya sudah hampir tak menyisakan apapun setelah diledakkan oleh Tian Laizi. Kali ini, bahkan sisa terakhir yang mungkin masih bernilai pun lenyap sepenuhnya. Sayang sekali, tadinya aku berniat mengambil material dari tubuhnya untuk menempa 2 pusaka kelas puncak, pikir Deep TRNG Singh diam-diam. Setelah melampiaskan amarahnya, suasana hati Nam Chung Win langsung jauh lebih lega. Ia diam-diam menilai Deep TRNG Singh beberapa kali. Penampilan dan bakatnya bisa dibilang lumayan. Jika suatu hari ia bisa membentuk inti, maka dirinya pun tidak bisa dibilang rugi. Memikirkan hal itu, rasa kesal dan tertekan di hatinya langsung berkurang banyak. Lalu teringat kembali ekspresi mabuk dan tenggelam saat tadi, wajahnya seketika memanas karena malu, sampai rasanya ingin mencari lubang untuk bersembunyi. Aku ambil peti emas ini. Kau tidak keberatan, kan? Suara dingin bagai es terdengar. Deep TRNG Singh melirik peti harta itu sekilas, lalu berkata tenang, terserah kamu. HMPH. Nam Chung Win mendengus dingin, lalu terbang menuju pavilion kecil dari giok putih. Sementara itu, Deep TRNG Singh berjalan ke gundukan tanah tempat banyak ramuan spiritual tumbuh. Di sini hanya ada sedikit ramuan yang diperlukan untuk meramu pil pembentukan inti. Sisanya, sebagian besar bahkan belum pernah ia lihat sebelumnya. Saat Nam Chung Win tidak memperhatikan, ia menganalisis setiap ramuan itu dengan saksama. Setelah keluar nanti, kalau bisa direplikasi beberapa, mungkin akan berguna di masa depan. Kemudian, ia memetik beberapa ramuan yang memang diwajibkan oleh sekte. Sebelumnya aku punya 8 ramuan. Di sini ada 6. Totalnya 14. Cukup. 10 ramuan bisa ditukar dengan 1 pil pembentukan inti. Aku hanya butuh 1 pil saja. Kalau ambil terlalu banyak dan menarik perhatian Elie Hawangwin, itu malah lebih rugi, pikir Deep TRNG Singh. Ia memang tak berniat mengangkat Elie Hawangwin sebagai gurunya. Tak perlu sejauh itu. Kau tidak menginginkan ramuan-ramuan ini? Tanya Nam Chung Win heran saat membawa peti harta mendekat. Ramuan yang kubutuhkan sudah cukup. Lebih banyak lagi juga tak ada gunanya, jawab Deep TRNG Singh datar. Kalau mengambil lebih, tetap harus diserahkan ke sekte, malah menambah masalah yang tak perlu. HMPH, kau memang licik. Tidak mau jadi burung yang menonjol. Mengingat betapa anehnya Deep TRNG Singh, yang bisa sewaktu-waktu mengeluarkan setumpuk Tian Loizi, Nam Chung Win tahu, pasti ada rahasia di tubuhnya. Jika ia tidak tertarik pada ramuan-ramuan ini, itu pun wajar. Setelah terjadi hubungan sedekat itu, Nam Chung Win justru tidak berniat menyelidiki rahasia Deep TRNG Singh. Dengan dingin ia berkata, kalau kau tidak mau, akan kupetik semuanya.
Selesai bicara, ia langsung tanpa sungkan mengambil belasan ramuan spiritual yang tersisa. "Siapa namamu?" Setelah beberapa saat, akhirnya Nam Chung Win tak tahan untuk bertanya. Menanyakan nama berarti ia menyimpan secercah harapan terhadap orang ini. Jika di masa depan orang ini bisa membentuk inti, maka mereka bisa menjadi pasangan kultivasi ganda. Deep TRNG Sing. TRNG Sing? Maknanya bagus sekali. Setelah itu, keduanya kembali terdiam. Beberapa saat kemudian, melihat Deep TRNG Sing sama sekali tidak menanyakan namanya, amarah kecil muncul di hati Nam Chung Win. "Aku sudah bertanya namamu lebih dulu, tapi kau malah bersikap masa bodoh? Kau tidak ingin tahu namaku? Nanti kalau kau bilang aku ini orang yang tidak tahu malu, apa salahku?" Rasa kecewa di hatinya memuncak. Akhirnya, ia tak tahan dan membuka mulut sendiri. "Namaku Nam Chung Win. Aku adalah tetua tahap pembentukan inti dari sekte YM Muit." Nama yang sangat indah. Huruf Win bermakna lembut dan anggun, tenang dan damai. "Sangat cocok denganmu," puji Deep TRNG Sing dengan senyum hangat. "Hanya itu yang ingin kau katakan?" tanya Nam Chung Win dingin setelah menunggu sejenak. Memangnya harus apa lagi?" jawab Deep TRNG Sing dengan wajah bingung. "Lagi-lagi orang yang ingin aku berikan janji," pikirnya dalam hati. HMPH. Melihat sikapnya, Nam Chung Win mendengus dingin lalu berbalik menuju pintu keluar gua. Tak lama kemudian, keduanya perlahan tiba di pintu keluar. "Berapa banyak Tian Lai Zi yang masih kau punya?" tanya Nam Chung Win. Formasi larangan Sumi 5 elemen kecil ini, jika hanya mengandalkan pusaka untuk membukanya, bisa membuat kekuatannya berkurang 2-30 tahun. "Meledakkan formasi ini bukan masalah," kata Deep TRNG Sing sambil mengeluarkan beberapa butir Tian Lai Zi dari kantong penyimpanan. Boom! Boom! Di atas tanah, di dalam aula batu, para murid sekte YM Muit sedang berjongkok, memikirkan jalan keluar bagi diri mereka sendiri. Tiba-tiba, suara ledakan dahsyat mengguncang langit dan bumi. Diiringi getaran hebat, para murid dengan gembira melihat Nam Chung leluhur keluar dari lorong. "Leluhur!" Para murid YM Muit bersorak kegirangan, berdesakan mendekat. Di pintu keluar aula batu, seorang wanita berbaju putih muncul dengan anggun. Wajahnya tampak seperti gadis muda, hanya sedikit lebih dewasa. Saat ini, ia menatap kejauhan dengan dingin, wajahnya penuh ketidakpedulian. Melihat ekspresi sedingin es itu, para murid YM Muit yang tadi bersorak langsung seperti disiram air dingin, seketika sadar. Jangan-jangan leluhur ini ingin menuntut soal formasi larangan, pikir mereka ketakutan. Wanita berbaju putih itu menatap jauh cukup lama, lalu di tengah kegelisahan para murid, ia akhirnya menoleh dan berkata dingin, "Berangkat." Saat itu sudah sore hari kelima sejak tanah terlarang berdarah dibuka. Para kultivator tahap pembentukan inti dari 7 sekte yang menunggu di luar akhirnya bergerak. Mereka bergabung membuka pintu keluar cagar terlarang, menatap lorong gelap sambil menunggu para murid keluar. Hung Lao Guai entah sejak kapan sudah muncul, tersenyum licik sambil menatap lorong, wajahnya penuh ketenangan. Terhadap taruhan ini, ia tampak sama sekali tidak takut.
Tak lama kemudian, para murid dari sekte ketujuh yang masih hidup satu persatu keluar. Sebagian besar dari mereka tampak kelelahan, tubuh penuh luka atau debu, terlihat sangat menyedihkan. Saat Deep TRNG Sing keluar, sudah ada belasan orang di sana. Di pihak lembah Hoang Pong ada 4 orang. Ditambah Deep TRNG Sing menjadi 5, yang terbanyak di tempat itu. Hal ini membuat wajah Helie Hwa Nguyen tak bisa menahan campuran rasa senang dan takut. Han LP yang dikenal Deep TRNG Sing, bersama TRN Sotien, mengangguk menyapa lalu berjalan mendekat. Deep TRNG Sing berdiri di tengah kerumunan, memejamkan mata untuk menenangkan diri, menunggu hasil penghitungan. Saat lorong hampir menutup, rombongan sekte YM Muit baru muncul. Di depan ada seorang wanita bercadar, wajahnya tak terlihat jelas. Namun postur dan auranya yang jernih dan anggun menunjukkan, kemungkinan besar ia adalah seorang kecantikan luar biasa. Begitu ia muncul, peri THNG tak bisa menahan diri dan langsung menghampiri, menggenggam lengannya sambil bertanya dengan penuh perhatian. Pemandangan ini membuat para tetua lain diam-diam terkejut. HMPH. Deep TRNG Sing mendengar dengusan dingin di telinganya. Ia membuka mata dan melihat Nam Chung Win sudah naik ke kapal sekte YM Muit bersama peri THNG. Melihat itu, Deep TRNG Sing tersenyum tipis. Leluhur Nam Chung, benar-benar santai. Kali ini, di antara seluruh sekte, murid sekte YM Muit adalah yang paling banyak keluar hidup-hidup, jumlahnya lebih dari 10 orang. Sementara itu, dari sekte-sekte lain, yang paling mengejutkan justru lembah Hoang Pong, ternyata ada 6 murid yang berhasil bertahan sampai keluar. Pemandangan ini langsung membuat semua orang melotot. Satu lembah Hoang Pong saja, bisa selama sebanyak itu? Namun ketika mereka melihat lebih saksama, di antara 6 orang tersebut ternyata ada 2 murid yang kultivasinya bahkan belum mencapai tingkat Ki Refining lapis 12. Seketika semua orang pun tercerahkan. Jelas sekali, 2 orang ini pasti langsung bersembunyi di suatu sudut begitu masuk ke tanah terlarang, menunggu sampai uji coba berakhir baru keluar. Kalau tidak, mustahil kultivator lapis 10 dan 11 bisa bertahan hidup. Bagaimanapun juga, bahkan para kultivator lapis 13 saja mati begitu banyak. Yang paling menyedihkan justru sekte pedang raksasa. Mereka hanya punya 2 orang yang berhasil keluar hidup-hidup. Dan yang lebih tragis lagi, 2 orang itu bahkan bukan murid elit. Jelas, tak perlu berharap mereka membawa banyak ramuan spiritual. Kali ini, sekte pedang raksasa bisa dibilang mengalami kerugian besar. Yang paling fatal adalah, dalam beberapa puluh tahun ke depan, jumlah murid yang bisa mereka bina sampai tahap pembentukan dasar juga akan menurun drastis. Wajah tetua tahap pembentukan inti sekte pedang raksasa pun menjadi sangat muram. Bahkan, samar-samar muncul niat melampiaskan amarah ke lembah Hoang Pong. Siapa suruh lembah Hoang Pong kalian selama sebanyak itu? Tetua tahap pembentukan inti dari benteng pisau transformasi juga berwajah sangat tidak enak. Karena ia menyadari, Han Tianhai, murid yang paling ia harapkan, tidak keluar. Artinya, dia mati di dalam tanah terlarang. Masalah besar. Kakak perempuan orang itu bukanlah sosok yang mudah dihadapi. Begitu memikirkan sosok Han Tianmuit, tetua benteng pisau transformasi langsung mengerutkan kening.
Uji coba berdarah pun resmi berakhir. Kecuali si tua bangka dari sekte YM Muit dan Eli Hao Nguyen dari lembah Hoang Pong yang masih menyunggingkan senyum, para kultivator tahap pembentukan inti lainnya benar-benar sulit tersenyum. Atas desakan Fung Lao Guai, masing-masing sekte mulai menghitung hasil panen ramuan spiritual. Giliran pertama adalah sekte Kingsu. Selain seorang pendeta Parubaya yang memimpin dan mengeluarkan belasan ramuan, murid lainnya hanya membawa 3, 4, paling banyak 5 atau 6. Jika digabung, total ramuan sekte Kingsu bahkan tidak mencapai 40 batang. Sekte-sekte lain malah lebih mengenaskan, bisa mengumpulkan 30 saja sudah tergolong bagus. Pendeta tua Fu Yun Z dari sekte Kingsu melirik barisan panjang murid YM Muit, lalu menghela napas panjang. Dengan hasil seperti ini, tak perlu berharap bisa menang melawan siapapun. Jumlah ramuan dari Kingsu Hoang Pong memang sudah melampaui satu sekte, tapi tetap tak sebanding dengan YM Muit. Artinya, dalam taruhan dengan Eli Hao Nguyen, Fu Yun Z, hampir pasti kalah. Sampai titik ini, ia sudah tidak lagi punya harapan apapun soal taruhan. Di sisi sekte YM Muit, murid-murid awal tampil biasa saja. 3, 4 ramuan. Namun semakin ke belakang, jumlahnya semakin gila. 5 batang. 7 batang. 8 batang, 10 batang, dan murid terakhir, langsung mengeluarkan 18 ramuan sekaligus. Sekejap, total ramuan sekte YM Muit menembus 100 batang. Kelihatannya setelah Nam Chung Win keluar dari aula batu, dia membawa murid-muridnya menyapu sarang para monster tingkat atas, pikir Deep TRNG Sing dalam hati. Mungkin inilah alasan kenapa murid YM Muit keluar paling akhir. Wajah Eli Hao Nguyen dan Fu Yun Z kini sama-sama suram. Terutama ketika dua murid pertama lembah Hoang Pong maju, masing-masing hanya mengeluarkan 3 ramuan. Lalu murid ketiga mengeluarkan 4 batang. Hidung Eli Hao Nguyen hampir bengkok karena marah. Kultivasi mereka tidak buruk, tapi hasilnya menyedihkan. Terhadap Han LP dan HNG Ciel, Eli Hao Nguyen sama sekali tidak menaruh harapan. Kini satu-satunya harapan hanyalah 2 murid lapis 13 yang tersisa. Tatapan penuh harap pun tertuju pada TRN Sotien dan Deep TRNG Sing. Dan benar saja, TRN Sotien tidak mengecewakan. Ia maju ke depan, terus-menerus mengeluarkan ramuan dari kantong penyimpanan. 1, 2, 3. Sampai akhirnya, 20 batang ramuan. Eli Hao Nguyen langsung berseri-seri. Di belakangnya, Deep TRNG Sing juga maju. Meski tidak sebanyak TRN Sotien, ia tetap mengeluarkan 14 batang ramuan. Jumlah yang sangat pantas dengan kultivasinya. Entah bagaimana reaksi Eli Hao Nguyen kalau tahu bahwa Deep TRNG Sing sebenarnya memberikan lebih dari 20 ramuan kepada Nam Chung Win di dalam tanah terlarang. Mungkin dia bakal langsung naik darah. Namun setidaknya sekarang, total ramuan lembah Hoang Pong telah melampaui sekte Kingsu. Walau masih kalah jauh dari YM Muit, tetap saja ini membuat Eli Hao Nguyen sedikit terhibur. Lalu tibalah giliran Han LP. Baru saja ia hendak maju, HNG Ciel, si pengikut yang licik, tiba-tiba melangkah cepat ke depan dan dengan hormat mengeluarkan 2 batang bunga zhu. Seorang figuran
bisa membawa 2 ramuan saja sudah mengejutkan. Sikap Elie Hao Nguyen terhadapnya pun langsung melunak, bahkan ia mengangguk ringan. Setelah itu, ia tak lagi memperhatikan murid lain. Bagaimanapun, menurutnya, kultivator lapis 11 tak mungkin membawa sesuatu yang hebat. Namun, detik berikutnya, seruan kaget meledak. Murid biasa lapis 11 itu mengeluarkan 24 batang ramuan sekaligus. Lebih dari 20 ramuan tersusun di tanah, langsung membuat semua orang terpaku. Hahaha. Mata Elie Hao Nguyen membelalak, lalu ia tertawa terbahak-bahak. Total ramuan Hoang Pong, King Su kini melampaui sekte YM Muit. Artinya, dia menang taruhan. Dan King Su juga kalah. 1 taruhan, 2 kemenangan. Ini? Bagaimana mungkin? Kau bercanda? Entah murid atau tetua tahap pembentukan inti, semua orang sulit mempercayai hasil ini. Kini, Han LP langsung menjadi pusat perhatian. Bagus. Bagus sekali. Elie Hao Nguyen tertawa puas sambil menatap Hung Lao Guai. Senior Hung, taruhan tetap taruhan, kan? Wajah Fung Lao Guai sangat tidak enak dilihat. Tatapannya menancap tajam ke Han LP. Dilihat dari manapun, dia hanyalah kultivator lapis 11 biasa. Tak ada yang istimewa. HMPH. Hung Lao Guai mendengus dingin, melemparkan 3 fubao tak berwujud, lalu menghilang seketika. Inti dalam Hui Tuin Giao, keluarkan, kata Elie Hao Nguyen dengan penuh kemenangan pada Fuyun Z. Fuyun Z hampir muntah darah. Namun di hadapan begitu banyak orang, ia tak bisa menarik kata-kata. Dengan wajah muram, ia melemparkan 1 inti dalam, lalu pergi membawa murid-murid King Su. Tak lama kemudian, semua sekte telah pergi. Tempat itu kini hanya tersisa lembah Hoang Pong. Senyum di wajah Elie Hao Nguyen perlahan memudar. Ia menatap Han LP dan berkata dingin. Kau, kemari. Han LP melangkah maju. Setelah hening sejenak, Elie Hao Nguyen bertanya. Bagaimana caramu mendapatkan semua ramuan ini? Jelaskan. Ia jelas tidak percaya kultivator lapis 11 bisa mengumpulkan sebanyak itu sendirian. Han LP memberi hormat dengan sopan, lalu langsung mengarang kisah klasik. 2 harimau bertarung, nelayan yang diuntungkan. Percaya atau tidak, setidaknya itu satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Elie Hao Nguyen mengangguk puas. Ia menatap Han LP, lalu TRN Sotien, dan berkata serius. Kalian berdua telah memberi kontribusi besar pada sekte. Aku memutuskan menerima kalian sebagai murid terdaftar. Setelah berhasil membentuk dasar, kalian akan resmi tercatat sebagai murid sekte. Setuju? Murid bersedia? Seru TRN Sotien dengan gembira. Diterima oleh kultivator tahap pembentukan inti. Ini benar-benar keberuntungan besar. Han LP sempat terpaku, lalu cepat-cepat berkata dengan hormat. Murid bersedia. Elie Hao Nguyen mengangguk puas. Di sisi lain, Dip TRN Gesing melihat semua ini dan ikut tersenyum tipis. Kau mendapatkan Elie Hao Nguyen.
aku mendapatkan Nam Chung Uin. Kita sama-sama punya masa depan yang cerah. Setelah peristiwa tanah terlarang berdarah benar-benar berakhir, semua orang kembali menaiki ular bertanduk lapis perak milik leluhur Li dan terbang pulang ke lembah Hoang Pong. Saat Dip Trng Sing turun di aula pertemuan, di antara orang-orang yang sebelumnya ia sambut, ia melihat wajah kakak senior TRN yang tampak begitu bersemangat dan gelisah. Baiklah, sepertinya sebelum masuk meditasi tertutup untuk truk C, aku harus memberi makan yang satu ini dulu, gumam Dip Trng Sing dalam hati. Setelah mengobrol sebentar dengan TRN Sotien dan Han, Dip Trng Sing membawa kakak senior TRN berpamitan pada kakak ipar besar itu. Di bawah tatapan penuh makna dari sang sepupu, mereka berdua kembali ke tempat tinggal Dip Trng Sing. Begitu pintu ditutup, napas terengah-engah yang berat langsung terdengar. Beberapa hari penuh kecemasan, ditambah kegembiraan karena bisa bertemu kembali, membuat kakak senior TRN benar-benar sulit menahan luapan emosi di dalam hatinya. Kau, tubuhmu, kenapa ada aroma aneh seperti ini? Di bawah tekanan Dip Trng Sing, kakak senior TRN terengah-engah sambil bertanya. Perempuan ini, hidung anjing atau apa? Dip Trng Sing kaget dalam hati, cepat-cepat berkata. Itu bau ramuan roh. Di tanah terlarang berdarah ada banyak ramuan khusus. Selesai bicara, ia buru-buru menghentikan kakak senior TRN agar tidak terus bertanya. Seiring emosi yang memuncak, keraguan di mata kakak senior TRN perlahan tertutup. Sebenarnya ia ingin mengatakan bahwa aroma itu mirip bau seorang wanita. Tapi sekarang, jelas sudah tidak sempat memikirkannya lagi. Setelah beristirahat dan memulihkan diri sekitar 1 minggu, Dip Trng Sing memastikan semuanya siap sebelum truk C. Ia menuju ruang roh yang memang khusus disiapkan bagi murid yang akan menerobos truk C. Sewa 1 ruang roh, kata Dip Trng Sing pada murid penjaga. Murid itu menatapnya sekilas, lalu bertanya. Kakak senior mau truk C? Dip Trng Sing mengangguk. Wajah murid itu langsung dipenuhi rasa iri. 10 batu roh per bulan. Dip Trng Sing melempar 1 batu roh tingkat menengah, lalu berkata agak canggung. Diskon sedikit, ya? Di bawah arahan murid tersebut, ia pun masuk ke salah satu ruang roh. Entah kakak senior ini bisa berhasil atau tidak. Murid tahap Lianqi di luar menghela napas pelan. Ia sudah menjaga tempat ini bertahun-tahun dan melihat terlalu banyak orang datang untuk truk C. Sebelum masuk, semuanya penuh semangat. Namun beberapa bulan kemudian, kebanyakan keluar dengan wajah muram dan putus asa. Tingkat keberhasilan truk C memang sangat rendah. Lembah Hoang Pong setiap 10 tahun membagikan lebih dari 100 pil truk C. Namun yang benar-benar berhasil biasanya hanya 1 atau 2 dari 10 orang. Di dalam ruang roh, Dip Trng Sing duduk bersila selama 1 jam penuh. Lalu ia mengeluarkan sebuah kotak giok kecil. Di dalamnya, tersimpan sebutir pil kecil berwarna biru. Tanpa ragu, ia menelannya, lalu mulai mengedarkan teknik kultivasi. Cahaya keemasan langsung berkilauan di seluruh tubuhnya. Beberapa jam kemudian, ia merasakan panas membara muncul dari dantiannya. Namun keempat anggota tubuh dan bagian lain justru terasa sedingin es.
Setelah itu, rasa sakit yang luar biasa. Terjepit di antara dua dunia es dan api, Deep TRNG Sing bertahan dengan susah payah. Memaksakan diri memurnikan kekuatan obat. Perlahan, senyuan di tubuhnya menjadi semakin pekat dan berat. Sedikit demi sedikit, mulai menetes. Titik, titik. Seperti hujan ringan, tetesan senyuan cair jatuh ke dalam meridian. Pada saat yang sama, tingkat keempat teknik Kim Lin Tien Tin berputar cepat di dalam tubuhnya. Menyempurnakan senyuan cair itu dengan sempurna. Truk C berhasil. Hati Deep TRNG Sing dipenuhi kegembiraan. Namun tak lama kemudian, alisnya berkerut. Belum cukup. Senyuan cair itu masih belum cukup untuk menyempurnakan tingkat keempat teknik Kim Lin Tien Tin. Setelah berpikir sejenak, ia mengeluarkan satu pil truk C lagi dan menelannya. Dengan memanfaatkan kekuatan obat yang luar biasa, ia terus berkultivasi. 1 pil, 2 pil, beberapa pil berturut-turut. Barulah ia benar-benar berhasil menuntaskan tingkat keempat teknik tersebut. Teknik ini benar-benar rakus sumber daya. Deep TRNG Sing membuka mata, tersenyum pahit dalam hati. Kelihatannya, ke depan ia harus menghabiskan banyak tenaga untuk mengumpulkan berbagai pil yang bisa digunakan sejak tahap truk C. Di luar ruang roh, murid Lian Qi yang berjaga sudah menunggu lebih dari setengah tahun. Tiba-tiba, sebuah sosok keluar dari dalam. Kakak senior, kau? Begitu melihat Deep TRNG Sing, ia hendak menyapa. Namun saat merasakan tekanan spiritual dari tubuhnya, wajahnya langsung berubah. Salam, Shishu. Selamat atas keberhasilan truk C, Shishu. Ia segera memberi hormat dengan penuh takzim, lalu buru-buru menyerahkan kembali sisa batu roh yang belum terpakai. Deep TRNG Sing mengangguk, menerima batu roh itu, lalu segera pergi. Di belakangnya, tatapan murid itu dipenuhi rasa iri dan harapan. Berhasil truk C berarti menjadi murid tingkat tinggi lembah Hoang Pong. Dalam arti tertentu, di lembah Hoang Pong, barulah seseorang benar-benar bisa disebut orang penting. Selanjutnya, ia sudah bisa membuka dongfu pribadi miliknya sendiri. Deep TRNG Sing menuju aula utama untuk mendaftarkan diri pada kepala sekte Chong. Setelah itu, ia pergi ke pavilion Kilin dan menyewa seekor tikus bermata ganda. Kemudian, ia langsung meninggalkan lembah Hoang Pong. Di wilayah barat laut pegunungan Tai NHC, Deep TRNG Sing melepaskan tikus bermata ganda itu. Roh binatang ini memiliki kemampuan khusus dalam merasakan aliran energi roh. Dengan menuntunnya, Deep TRNG Sing mencari selama 2 hari penuh. Akhirnya, mereka tiba di depan sebuah tebing raksasa setinggi lebih dari 100 sang. Tikus bermata ganda itu tiba-tiba seperti kesurupan, menerobos masuk ke sebuah celah sempit. Melihat itu, Deep TRNG Sing segera mengeluarkan sebuah artefak. Mengalirkan kekuatan spiritual, memotong dan mengikis batu gunung, membuka sebuah terowongan. Sekitar 1/4 jam kemudian, tebing itu terbuka, memperlihatkan sebuah gua alami setinggi lebih dari 10 sang. Begitu masuk, gelombang energi roh yang sangat pekat langsung menyambutnya.
Mata air nadi roh. Setelah 2 hari mencari, akhirnya ketemu. Deep TRNG Sing menyipitkan mata, merasakan energi roh yang melimpah. Senyum puas pun muncul di wajahnya. Berkultivasi di sini, kecepatannya berkali-kali lipat dibanding tempat lain. Setelah menemukan mata air nadi roh, langkah berikutnya adalah membuka Dongfu dan membeli formasi. Semua berjalan sesuai rencana. Deep TRNG Sing segera menyimpan tikus bermata ganda. Lalu mengendalikan artefaknya untuk terus menggali dan merapikan tempat itu. Beberapa jam kemudian, sebuah Dongfu sederhana namun layak pun terbentuk. Ia terbang ratusan li jauhnya, melepaskan tikus bermata ganda agar kembali sendiri ke lembah Hoang Pong. Setelah itu, di pintu Dongfu, ia memasang formasi sederhana dan kasar sebagai kamuflase. Formasi ini mungkin hanya bisa menipu kultivator tahap Lian Qi. Sekarang, cepat cari Sin Ruin, pikir Deep TRNG Sing. Ia membutuhkan formasi pembalik 5 elemen miliknya untuk melindungi Dongfu ini. Pandangan Deep TRNG Sing pun mengarah ke utara. Daerah ini berada di perbatasan negara Yu. Dan di sebelah utara berbatasan dengan negara Yuanwu. Negara Yuanwu, salah satu dari 3 kekuatan besar sekte ortodoks, sekte Tianxing, membuka pasar kultivator tidak jauh dari sana. Setelah berkemas singkat, Deep TRNG Sing langsung berangkat menuju negara Yuanwu.